Sejarah penjarahan manuskrip Keraton Yogyakarta oleh Inggris. Sejarahnya sebagai berikut. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan sejarah berupa ribuan koleksi manuskrip milik Keraton Yogyakarta pernah dijarah oleh orang-orang Inggris di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Hal itu terjadi pada 1811 setelah Inggris berhasil merebut Jawa dari Belanda. Dikutip dari Anak Bangsawan Bertukar Jalan 2006, karya Budiawan. Belanda yang saat itu menjadi taklukan Prancis menyerah kepada Inggris dan harus menyerahkan wilayah kekuasaannya. Lewat perjanjian Tuntang, Hindia atau Indonesia pun diambil alih Inggris. Raffles selaku Gubernur Jenderal di Jawa, yang ditunjuk Inggris, semula mengajak Raja Yogyakarta, Hamengkubuwana II, untuk bekerja sama. Namun, Hamengkubuwono II menolak mentah-mentah. Bagi Sultan, Belanda maupun Inggris sama-sama bangsa asing yang ingin menginjak-injak dan menguasai bumi Mataram. Terlebih lagi, sikap orang-orang Inggris cenderung arogan dan kurang bisa menghargai tradisi keraton. Saat menemui Hamengkubuwono II di Keraton Yogyakarta, sempat nyaris terjadi insiden lantaran utusan Inggris tidak terima kursi Raffles ditempatkan lebih rendah dari singgasana Sultan. Polemik Inggris dengan Hamengkubuwono II semakin memanas ketika Raffles mendesak sang raja agar membubarkan angkatan bersenjata kesultanan. Tentu saja Hamengkubuwono II tidak mau. Sebaliknya, Sultan justru memperkuat pertahanan istana. Jatuhnya Istana Yogyakarta. Secara diam-diam, Pakubuwana IV dari Kasunanan Surakarta memberikan dukungan kepada Hamengkubuwana II untuk menghadapi Inggris. Di sisi lain, Inggris mendapatkan bantuan dari keluarga dinasti Mataram lainnya, yakni Kadipaten Mangkunegaran, yang merupakan pecahan Kasunanan Surakarta. Selain itu, Inggris juga didukung Pangeran Natakusuma. Orang ini adalah putra Hamengkubuwono I atau paman Hamengkubuwono II. Pangeran Natakusuma sudah sejak lama sering berselisih dengan keponakannya itu, menurut Mel Kelvin Rycliffe, dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008. Sebagai musuh dari Hamengkubuwono II, Pangeran Natakusuma berusaha sekuat tenaga agar memperoleh status merdeka dari istana. Itulah alasan mengapa Natakusuma bersedia membantu Inggris. Inggris mengerahkan tidak kurang dari 1.200 orang prajurit berkebangsaan Eropa, ditambah serdadu sepoi dari India. Selain itu, bantuan juga datang dari Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta. Adipati Mangkunegara II memerintahkan Pangeran Prangwedana memimpin 800 orang prajurit menuju Yogyakarta. Pada 18 Juni tahun 1812, Inggris dan pasukan bantuan mengepung Keraton Yogyakarta. Komandan perang Inggris dalam penyerbuan itu, Admiral Gillespie, menyerukan kepada Hamengkubuwono II agar meletakkan takhta jika tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Namun, sang Sultan menepis dengan tegas. Tanpa ampun, pasukan gabungan Inggris menghujani istana dengan meriam dan peluru. Angkatan Perang Kesultanan Yogyakarta sempat mampu menahan serangan itu. Namun, lama-kelamaan, pasukan Hamengkubuwono II mulai kehabisan amunisi dan energi. Bantuan yang diharapkan dari Kasunanan Surakarta tidak kunjung datang. Pakubuwana IV ternyata tidak berbuat apa-apa, kecuali hanya menempatkan pasukannya di seberang jalur-jalur komunikasi Inggris. Pengepungan dan penyerbuan ini berlangsung selama 2 hari, hingga akhirnya pada 20 Juni tahun 1812, tulis Peter Carey dalam Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785 sampai 1855 2011. Keraton Yogyakarta jatuh. Hamengkubuwono II dipaksa menyepakati perjanjian yang disodorkan Inggris. Salah satu isinya adalah Kesultanan Yogyakarta wajib menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Natakusuma. Inilah yang kemudian menjadi Kadipaten Pakualaman. Tak hanya itu, Sultan Hamengkubuwono II dimazulkan dari takhtanya. Lantas diasingkan ke Penang,
kini wilayah Malaysia. Inggris kemudian menaikkan putra Hamengkubuwono II Raden Mas Surojo sebagai raja baru dengan gelar Hamengkubuwana III. Sudarisman Poerwokosoimo dalam Kadipaten Pakualaman 1985 menyebutkan Inggris melantik Pangeran Natakusuma dengan gelar Pakualam I. Pada 29 Juni tahun 1813, Inggris kemudian mengakui Pakualam I sebagai Pangeran Merdeka. Diberikan tanah, tunjangan, pasukan, hak memungut pajak, serta hak tahta turun-temurun. Berharap jarahan dipulangkan. Setelah menduduki Keraton Yogyakarta pada pertengahan 1812, Inggris dan pasukannya menjarah isi istana. Sejumlah besar uang dan harta diambil. Perpustakaan yang menyimpan berbagai koleksi manuskrip, kitab-kitab lama, foto-foto langka, karya-karya pujangga, serta bermacam-macam arsip dan buku-buku berharga turut dirampas. Waktu itu, setiap hari sekitar 5 gerobak naskah kuno diambil selama 1 minggu berturut-turut dan dibawa ke London, kata Hamengkubuwana X. Raja saat ini sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Seperti dilansir Kompas 15/5/2012, Hamengkubuwono X berharap kekayaan, sejarah milik keraton yang dibawa Inggris, juga Belanda, bisa dipulangkan, walau bukan dalam bentuk aslinya. Kalau bisa, pada aspek perjanjian kebudayaan, apakah boleh daerah istimewa Yogyakarta meminta naskah-naskah kuno di Belanda dan Inggris, paling tidak diberikan dalam bentuk microchip, jika sewaktu-waktu keraton ingin meneliti. Harap Hamengkubuwono ke-10 pada era Presiden Megawati Soekarno Putri 2001-2004 pernah dilakukan perjanjian pengembalian manuskrip kuno tersebut. Beberapa di antaranya memang sudah dikembalikan, kendati masih ada ribuan naskah yang belum dipulangkan. Hingga 2010, lebih dari 7.000 judul naskah kuno masih berada di British Library, London, Inggris. Sedangkan pada tahun ini, setidaknya ada 600 naskah kuno yang disimpan di Keraton Yogyakarta, antara lain berupa manuskrip tentang pemerintahan dan kesenian. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.